Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita ke Bu Natalia. Bu Natalia sudah memastikan terdaftar atau belum? Untuk saya sendiri ya? Iya. Iya, jelas dong. Sudah Sudah pasti, ya? Tepuk tangan dulu untuk Bu Natalia. Ini teman-teman yang lain kira-kira udah daftar belum ya? Sudah memastikan juga? Oke, kalau yang belum Bu Natalia kemarin ngeceknya di mana? Nah, teman-teman udah tahu kan Facebooknya PPLN Hong Kong dan juga ada websitenya kan? Nah, itu bisa masuk di situ ya. Kalau belum daftar bisa klik di situ, daftar sekarang. Ya, terus ikutin aja alurnya. Kalau yang belum jelas bisa nih kontak-kontak dengan teman-teman organisasi yang lain atau juga silakan japri saya atau langsung ke Bu Yesi atau yang ke teman-teman yang lain ya. Sip. Oke, nah ini yang mau saya tanyakan ini menggelitik ya, karena tingkat partisipasi di 2019 ini kan tidak lebih dari 50%. Ini kira-kira apa sih Bu alasannya sebagai Ibu yang mewakili masyarakat ya, dan atau kendalanya ini apa bagi WNI di Hong Kong yang 90%-nya merupakan PMI? Iya, memang tantangan ya, tantangan pemilu di luar negeri ini jauh berbeda ya dan jauh lebih sulit rupanya dibandingkan kalau di dalam negeri. Kalau boleh saya mewakili teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong dan Macau. Dan pertama kalau kita refleksikan mungkin dari sistem administrasinya ya. Jadi sistem tantangan di administrasi. Ya, seperti yang kita tahu di sini ada beberapa elemen diaspora. Paling banyak adalah PMI. PMI tadi ada teman-teman yang mengutarakan bahwa tidak boleh nih pakai alamat majikan. Alamat majikan tidak boleh dipakai langsung. Nah, itu kan otomatis terkait dengan bagaimana perpindahan data ya, perpindahan data, perekaman data. Nah, itu yang pertama, sistem administrasi. Jadi tantangannya memang di perekaman data, perpindahan data. Ada teman-teman yang mungkin pindah dari satu alamat ke tempat yang lain. Nah, itu tidak langsung melaporkan diri. Nah, tidak itu harus dilaporkan ke Pak Slamet ya dan teman-teman. Iya, laporkan. Jadi teman-teman perlu melaporkan perpindahan alamat kalian ya. Kalau misalnya majikan tidak memperbolehkan, tapi kan itu ada nanti di kontrak kerja ya, di kontrak kerja itu sebenarnya perlu dilaporkan ke KJRI. Dari situ KJRI akan punya data yang terupdate dan itu nanti akan mudah terekam perpindahan kalian. Demikian juga dengan diaspora, elemen diaspora yang lainnya, misalnya profesional seperti saya, BSC atau teman-teman yang lain, itu kami juga perlu meningkatkan awareness kami ya. Jadi waktu kami berpindah alamat, itu mari teman-teman kita juga perlu mendaftarkan perpindahan alamat kita ke KJRI sehingga pendaftaran itu bisa terdeteksi ya supaya kita menjadi WNI yang aktif, proaktif. Nah, itu tantangan yang pertama. Kedua, dan nah, ketiga. Yang kedua, terima kasih. Dan yang kedua, sebagai WNI di sini, ya, saya tidak mau langsung menjudge atau menghakimi bahwa teman-teman ini kesadaran politiknya rendah, bukan ya. Tetapi yang saya lihat justru adalah sebaliknya sebenarnya. Sebaliknya, teman-teman ini mengapa tingkat pemilihannya itu cukup rendah ya, tidak sampai 50%, karena mungkin kita di sini perlu berefleksi. Apakah mungkin karena teman-teman ini justru kesadaran politiknya baik atau cukup baik sehingga mereka merasa saya sebagai PMI pekerja migran Indonesia memilih dan tidak memilih ternyata mungkin sama saja. Karena ini ini yang terjadi di lapangan. Kami di lapangan menjumpai teman-teman yang berpikir bahwa saya memilih dan tidak memilih mungkin akan hasilnya tidak terlalu berbeda. Aduh, jangan dong ya. Iya, karena ya itu tadi perlu memang banyak tantangan sebagai PMI dan juga relasi dengan pemerintah Indonesia. Di sini yang perlu kita tingkatkan ya, memang banyak hal, banyak problems yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Sehingga itu mudah-mudahan kalau problems itu bisa tersolusi dengan baik, maka teman-teman tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah Indonesia lebih baik. Dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik, alhamdulillah nanti jumlah pemilih di luar negeri juga akan meningkat. Begitu. Oke.
Pak Guntoro jangan sedih gitu dong Pak mendengarkan. Maaf kalau saya langsung menjadikan sedih ya. Kayaknya saya lihat langsung termenung gitu. Kan banyak teman-temannya di sini ya. Ini teman-teman rekan-rekan yang akan membantu bersama-sama loh Pak. Nah ini saya lihat juga ini karena Pak Guntoro terlihat sendu. Tapi ini saya memuji dengan tulus kok Pak. Ini saya udah kepoin akun Instagramnya, kemudian juga Facebooknya dari PPLN Hongkong Macau. Ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, mulai sosialisasi dan juga Zoom juga rutin digelar gitu ya. Tapi kira-kira untuk Bu Natalia, informasi apa sih yang masih dibutuhkan dari Pak Guntoro dan teman-teman? Oke, informasi apa ya? Apresiasi yang sangat besar ya untuk teman-teman. Ya, apresiasi dulu dong. Apresiasi dulu dong ya. Karena luar biasa, kerjanya udah luar biasa, sudah reach out ke teman-teman di manapun. Jadi ada kegiatan apa, beliau dan tim sudah sangat aktif ini untuk mendaftar, untuk coklit. Waduh, terima kasih banyak ya Romo dan teman-teman. Nah, mungkin ya kalau saya boleh bicara, yang perlu ditingkatkan ya, mungkin adalah mengedukasi teman-teman untuk bagaimana mencoblos lewat suara yang surat, lewat pos. Yang suka retur-retur itu ya Bu? Ya pos, ini perlu disosialisasikan ke teman-teman. Bagaimana cara untuk apply, mengirimkan surat suara lewat pos. Dan setelah dikirimkan lewat pos, bagaimana cara saya mencoblos dan bagaimana saya harus mengembalikan surat suara itu ke PPLN. Nah itu yang perlu disuarakan lagi kali ya Romo ya, disosialisasikan. Ya. Oke, gimana Pak Guntoro, nanti akan kita berikan informasinya, boleh? Tapi nanti setelah segmen berikut ini ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.